Apa ada yang mengajar di perasaan dirimu atau pikiranmu? Aku lagi agak bingung sih kayak ini banyak kejadian di hubungan aku. Aku sendiri pun juga bingung harus melanjutkan dari mana. Ya, aku mengerti. Kalau ada beberapa rasanya ingin diungkapkannya, tapi kita bisa berjalannya. Jadi aku udah cukup lama di hubungan ini, tapi rasanya kayak jadi tempat, jadi komunikasi kami renggang dan aku merasa gak ada kejelasan. Jadi aku bingung dia sebenarnya serius atau enggak, dan rasanya juga kami malah enggak. Mungkin saat kita bisa merasakan bingung dan frustasi ketika komunikasi kan mulai mengganggu dan mulai tidak jelas. Mungkin kita beberapa kita merasa pasti yang jadi masalah buat ini. Sekarang kita lebih banyak. Aku rasa sih hubungan ini bikin aku semakin cemas. Soalnya posisinya kayak lebih dari teman, tapi juga gak pernah jelas mereka dengan kebanyakan cuma sebatas sapa, dan balasannya cuma sepertinya kayak teman biasa, tanpa obrolan lebih lanjut. Sebenarnya aku pengen nanya dan ngobrol lebih jauh sih, tapi aku juga bingung harus mulai dari mana. Di sisi lain juga aku takut kalau suatu saat dia tiba-tiba menghilang. Kenapa kamu berpikir bahwa dia dalam bilang atau meninggal, apakah dia mengatakan sesuatu atau hal yang membuat dia bilang meninggal? Sebenarnya dia nggak pernah bilang sih kalau mau ninggalin aku. Tapi siapa aku coba bahas soal hubungan kami, tapi cuma dia dan lebih banyak dengerin. Kadang malah menghindar dari topik ini. Padahal dulu pas yang ini sisi kedua dia biasanya masih ngobrol hubungan kami. Walaupun kadang berujung salah paham dan bertengkar sih. Seperti yang kamu katakan, kamu dapat uang ini sendirian. Pada awal kamu ingin mau jadi lebih dekat, tapi setelah kamu ragu dan memilih untuk bertahan diri. Aku pengen jujur dan ngobrol lebih dalam. Tapi aku takut juga kalau aku udah ngomong dia malah pergi. Nah itu bikin aku nahan diri, terus cuma dan merasa gak aman. Saya mengerti perasaan kamu bahwa perasaan tidak nyaman pada situasi yang tidak pasti itu adalah suatu hal yang wajar. Apa yang ingin kamu lakukan untuk ke depannya? Aku sebenarnya cuma ingin dia bisa kasih sedikit penjelasan soal hubungan ini sih, kayak mau dibawa kemana arahnya, atau setidaknya ada komunikasi lebih nyata yang jelas, bukan cuma sekedar ada tapi terasa kosong. Saya apresiasi menyadari pilihan kamu. Saya akan mencoba bagaimana kamu untuk komunikasi ke depannya. Aku kepikiran buat coba ngajak dia ketemu langsung. Mungkin dengan ketemu perasaan aku bisa sedikit lebih tenang dan aku juga bisa lebih paham sebenarnya apa sih yang dipinginin. Baik, mulai dengan adanya komunikasi dalam hubungan mengusung merasa ada ketidakpastian untuk lanjut hubungan ini. Jika kamu memiliki keinginan untuk menemui pasanganmu yang mempertanyakan hubungan ini, apakah kamu sedikit lega dalam membangun relasi hari ini? Saya merasa tidak ada yang belajar, jadi saya merasa sudah sedikit lega. Baik, terima kasih sudah bisa bertemu hari ini. Semoga kamu bisa melanjutkan rencana yang bisa kamu jalankan dengan baik. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya ya. Kayaknya rasa sepi dan rasa kurang dihargai itu aplikasi ya Bella. Kalau komunikasinya sudah mulai renggang, wajar banget kalau banyak perasaan yang teradu itu muncul. Nah, aku pengen ngerti lebih jauh sebenarnya apa yang kamu rasakan saat dia terasa makin jauh. Nah, hal apa aja sih yang paling bikin kamu kepikiran atau mengganggu perasaanmu dengan hubungan ini? Itu rasanya tuh bingung banget nih karena dulu itu kami kan penuh perhatian terus komunikasi juga. Tapi sekarang dia itu kayak jauh dari aku terus aku juga nggak tahu kenapa.
Nah rasanya itu kayak kita itu sedang berusaha soal diri, terus nggak ada juga kepastian, nggak ada kejelasan apakah dia itu masih mau lanjut di dalam hubungan ini atau enggak kayak gitu. Oke, aku paham. Situasi kayak gini tuh pasti berat banget. Nah, satu hubungannya terasa nggak jelas arahnya, rasanya seperti terjebak dalam kebingungan sendiri. Nah, wajar kalau muncul kecewa, bahkan takut. Nah, menurutmu, apa sih ketakutan terbesar yang kamu rasakan sekarang? Apakah kamu takut hubungan ini berakhir begitu saja tanpa penjelasan yang jelas? Iya aku takut, terus aku juga takut kalau semisal nanti aku terlalu menuntut atau berbicara, nanti dia itu bisa merasa tertekan atau juga dalam hubungan ini itu malah dia itu semakin menjauh. Tapi di sisi lain aku juga merasa semakin bingung dan nggak tahu harus gimana ke depannya. Oke, sikap itu wajar banget ya. Nah, saat kita sayang sama seseorang, kadang justru muncul ketakutan kalau hubungan itu bisa berubah atau rusak hanya karena kita ingin jujur dan terbuka. Padahal hubungan yang sehat itu memang butuh komunikasi. Aku penasaran nih, nah, kapan kali kamu merasa bisa ngobrol dengannya dengan nyaman, tanpa merasa takut atau khawatir sebelumnya? Oke, aku bisa rasain kok betapa beratnya posisi kamu sekarang, Bella. Nah, di satu sisi pengen ngomong jujur, tapi di sisi lain ada takut kalau hubungan ini malah berakhir. Mungkin semua perasaan sendiri memang sering bikin kita makin tertekan. Kalau kamu bayangkan mulai ngobrol soal ini sama dia, apa sih yang kamu langsung terlintas di pikiranmu? Dan siapa yang paling mengkhawatirkan dari dia? Terus sih khawatir kalau dia itu merasa aku tuntut terlalu banyak atau mungkin dia merasa nggak siap untuk bicara tentang hubungan ini. Nah, aku juga takut kalau dia itu semakin menjauh, lebih jauh setelah saya bicara kayak gitu. Itu adalah keluarga yang sangat alami memang ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, kita tuh cenderung memilih untuk diam. Nah, meskipun itu malah membuat kita semakin tidak nyaman. Apa yang akan terjadi jika kamu terus menahan perasaanmu? Menurut kamu, apakah hubungan ini akan semakin baik jika kamu tidak berbicara? Aku rasa sih hubungan ini justru bisa semakin terabaikan ya, karena kalau aku semakin melihat kesepian dan gak ada kejelasan sama sekali. Oke, benar sekali. Nah, ketika kita menahan perasaan kita justru memberikan jarak yang lebih besar dalam hubungan. Mungkin saatnya untuk mulai membuka percakapan itu. Meskipun kamu khawatir tentang reaksinya, kamu tidak perlu menuntut dia untuk segera memberikan jawaban. Tapi membangun perasaan itu penting agar kamu tahu di mana posisi kamu dan apakah ada masa depan bersama. Nah, ketika perasaan itu terus berlanjut, kita tuh seringkali bertanya-tanya apa yang sebenarnya kita inginkan dari hubungan ini. Jika kamu bisa memilih satu hal untuk diperbaiki, Bella, apa yang kamu harapkan dari hubungan ini? Saya ingin kejelasan sih. Saya itu pengen dia itu bisa bicara lebih terbuka lagi, entah tentang apa yang dia rasakan atau apa yang dia inginkan dalam hubungan ini. Saya juga pengen tahu apakah dia itu masih melihat masa depan bersama saya atau enggak. Jadi yang kamu inginkan adalah kejelasan dan komunikasi yang terbuka. Nah, itu sangat penting dalam di sebuah hubungan. Apakah kamu merasa sudah cukup memberi ruang bagi dia berbicara atau ada perasaan takut bahwa jika kamu menanyakan hal ini dia akan merasa terbebani? Aku rasa sih aku merasa lebih takut lagi ya. Tapi di sisi lain aku juga merasa nggak bisa terus begini tanpa tahu apa yang dia pikirkan. Nah, memang kadang kita takut membuka percakapan yang sulit. Tapi kamu berhak untuk mengetahui apakah hubungan ini benar-benar punya arah atau tidak. Mungkin kamu bisa mencoba membuka percakapan secara perlahan, menunjukkan bahwa kamu peduli dengan hubungan ini dan ingin mendengarkan perasaannya tanpa memberi tekanan. Ya, aku rasa itu bisa menjadi cara yang baik ya. Nah, aku juga pengen mulai dengan tanya tentang apa perasaannya tanpa langsung menurut jawabannya. Terus aku juga ingin tahu dia itu merasa kayak apa sih tanpa membantu merasa tertuju lagi. Gitu. Itu langkah yang sangat bijak. Nah, dengan buka percakapan tanpa tekanan, kamu memberikan ruang bagi pasangan untuk terbuka. Nah, ketika komunikasi dimulai dengan empati, itu memberi kesempatan untuk saling memahami. Meskipun tidak ada jawaban pasti dijawab. Bagaimana kamu merasa sekarang setelah kita berbicara membuka percakapan ini? Apakah kamu merasa jadi lebih siap untuk mencoba berbicara dengan dia?
Ya, aku rasanya itu lebih tenang, lebih siap juga. Mungkin aku harus mencoba bicara dulu, mulai terbuka sama dia. Terima kasih ya sudah membantu aku dari sisi yang berbeda. Terima kasih. Ini aku pengen tahu nih dia. Perasaan kamu setelah kita bicara kemarin itu gimana? Saya sedikit lega dan sedikit bisa ada keberanian untuk berbicara secara langsung. Walaupun saya sedikit merasa takut karena saya tahu kalau saya berdiam diri tiada perubahan. Aku senang kamu merasa lebih lega ya. Nah, tentu ini bukan proses yang mudah, tapi kamu sudah bisa membuka diri lagi nih untuk mengambil apa yang penting dalam hubungan ini. Nah, perlu diingat, keberanian untuk berbicara terbuka tentang perasaan adalah langkah pertama yang sangat penting. Nah, itu kamu yang memberi kesempatan untuk mendapatkan kejelasan dan juga memberikan ruang lagi untuk pasangan berbicara. Kalau saya kayak menuntut, hubungan saya bukan juga ya. Memang ada beberapa yang seperti itu, dan itu sangat wajar. Tapi kita apa yang disebutkan harus selalu jawaban yang pasti. Nah, kamu bisa memulai nih dengan mengatakan bahwa kamu merasa ada jarak dan juga kamu ingin tahu nih perasaan dia untuk bisa dimengerti satu sama lain itu. Nah, ini juga lebih tentang membangun komunikasi, tapi juga pengertian bersama. Komunikasi yang terbuka bukanlah tentang menuntut, tapi tentang berbagi dan juga mendengarkan. Itu juga. Jadi saya perlu membukanya dengan percakapan yang lebih halus, seperti memberi kesempatan untuk berbicara tanpa merasa terpojok. Nah, betul sekali. Nah, kamu bisa gambarkan bagaimana percakapanmu dengan dia saat kamu mengucapkan diri gimana? Saya paham. Saya pikir saya mencoba cara tersebut secara perlahan, tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan jawaban yang penting adalah memulai percakapan tersebut. Aku setuju. Terus ini perlu waktu dan juga penting untuk tidak berburu-buru. Cobalah untuk bersabar ya, baik dengan diri sendiri maupun dengan pasanganmu. Terus komunikasi yang terbuka adalah sebuah proses yang dibangun secara perlahan, dan itu membutuhkan kesabaran dari kedua belah pihak. Ya, saya rasa bisa mencoba itu. Mungkin percakapan pertama tidak akan langsung memberikan semua, tetapi itu akan membuka jalan untuk lebih banyak percakapan di masa depan. Terus sekali dia, setiap percakapan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih baik. Nah, kamu sudah menunjukkan banyak keberanian untuk menghadapi kekuatan katakanmu, dan juga membuat diri untuk berbicara berbeda dalam perasaanmu. Saya lebih kuat dan lebih siap setelah sesi ini. Saya tidak berpikir lagi. Saya tahu bahwa meskipun perasaan saya takut, bisa menghadapinya dengan cara yang lebih positif. Oke, aku juga ini. Nah, itu nanti ya, keberanianmu untuk berbicara tentang perasaanmu adalah langkah besar nih. Dan itu bukan hal yang mudah. Tapi kamu perlu ingat nih, kamu itu juga berhak untuk merasa dihargai dan didengar juga dalam hubungan. Tidak ada yang salah dalam mencari kejelasan tentang apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu rasakan. Nah, dengan berbicara terbuka, kamu sudah memberikan diri kesempatan diri sendiri lalu membangun hubungan yang lebih sehat ini. Terima kasih. Saya merasa lebih tenang dan saya siap untuk mencoba berbicara dengannya. Semoga saja ini bisa membuka jalan yang lebih baik. Oke, aku percaya kamu bisa melakukannya nanti ya. Jangan ragu untuk datang kembali jika kamu merasa perlu bicara lagi atau kamu membutuhkan dukungan lebih lanjut. Terus ini perlu memerlukan beberapa waktunya dia dan kamu juga bisa menghadapinya dengan langkah kecil. Kamu sudah memulai langkah yang sangat baik dengan dia. Dan saya akan berusaha dan terima kasih atas bantuannya dan dukungannya. Saya merasa lebih baik setelah sesi ini. Sama dia, aku juga senang bisa membantu kamu, mendukung kamu, tapi perlu diingat hubungan itu dibangun dari komunikasi yang terbuka, juga saya menghargai. Semoga segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan baik. Jangan ragu untuk menghubungi saya lagi jika perlu berbicara lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, gimana dia? Semoga sukses dan juga semoga percakapan hari ini bisa Anda juga ini